Peran seorang ayah itu sangat luar biasa dan judul hari ini adalah My Father is My Hero. Ayah kita ini adalah pahlawan bagi kita. Nah, di sini dikatakan, saya mau cerita dulu ya tentang ada seorang anak muda. Kemarin saya mendengar kesaksiannya. Ada seorang muda, dia itu jatuh bangun di dalam narkoba ya. Dia itu terlibat narkoba, sempat jualan narkoba, kemudian dia di sekolah waktu SMA pernah dikeluarkan dari sekolah, kemudian dia juga pernah nggak naik kelas, kemudian dia pernah dikuliahkan tapi tidak selesai karena narkoba, kemudian dia juga pernah masuk penjara. Terus yang terakhir dia itu masuk penjara. Ya mungkin saya ceritakan saja namanya. Dia sekarang jadi pendeta itu, tapi sudah meninggal. Dia bernama Raditya, ya kan? Dia kemudian masuk penjara, bahkan dia pacaran dan calon istrinya itu pacarnya itu hamil sebelum menikah. Dan dia harus masuk penjara. Jadi masuk penjara, pacarnya hamil dan sebagainya. Lalu dia cerita saat itu dia udah ketakutan ya. Dia nggak berani ketemu bapaknya, dia merasa pasti nanti dia mungkin didamprat, diusir dari rumah, atau mungkin ditendang dan sebagainya. Tapi dia waktu itu mikir ya udahlah, enggak apa-apa lah, karena memang dia salah. Ini kesalahan yang paling besar karena kesalahannya waktu itu sudah bertumpuk-tumpuk. Tetapi kemudian waktu dia ketemu ayahnya yang dia kaget, kayaknya cuma bilang begini, ayahnya meluk dia, dan ayahnya cuma berkata, kamu tahu aku tetap mengasihi kamu, aku mencintai kamu, kalau toh besok kamu berbuat dosa lagi, kamu tahu aku rela mati untuk kamu. Waktu bapaknya bilang begitu, itu menghancurkan hatinya. Dia mikir begini, selama ini dia sudah berbuat kesalahan begitu banyak sampai terakhir yang dia sekarang terakhir masuk penjara lagi, kemudian pacarnya ternyata hamil, ya kan, waktu itu sudah campur aduk, terus kemudian banyak hal ya, akhirnya tetapi yang dia terima itu di luar yang dia bayangkan bagaimana ayahnya mengampuni dan mengasihi. Dari situ kemudian itu menghancurkan hatinya dan dia mulai melihat bahwa aku harus berubah. Karena dia mendapatkan kasih dari ayahnya. Dia waktu itu berkata begini, ayahku, orang tuaku adalah orang tua yang baik. Tetapi kadang-kadang walaupun orang tua baik, belum tentu anaknya baik kan, karena pergaulan dan sebagainya. Tidak menjamin orang tua baik, anaknya baik. Tetapi itu hanya sebagian kecil ya, kalau orang tuanya baik, anaknya itu gak karu-karuan, itu sebagian kecil ya. Kebanyakan orang tuanya baik, anaknya juga pasti akan baik. Nah, kita mulai melihat peran seorang bapak. Anak ini berubah, anak ini kemudian bertobat, bahkan dia pelayanannya itu bisa menjadi berkat bagi banyak anak-anak muda. Bahkan pada waktu dia meninggal, itu ada banyak orang yang cari video khotbahnya dan banyak orang yang diberkati, anak-anak muda ya. Ini hanya karena masalah dia mendapatkan sebuah sosok ayah yang bisa memberikan kasih. Bapak Ibu harus tahu, sosok Bapak itu adalah gambaran Kristus dan gambaran Allah Bapa yang terlihat. Makanya Bapak yang dapat menjadi peran yang baik, gambaran Allah yang baik, maka anak-anaknya mudah untuk dapat mengenal Allah. Mereka akan mudah mengenal arti itu kasih dan sebagainya. Nah, kemudian kita mulai melihat ya tentang, kita belajar ya dari Ahok ya, Pak Ahok ya, dalam perceraiannya. Pada waktu dia sebelum bercerai itu anak-anaknya kan luar biasa ya. Setelah anaknya Pak Ahok itu bercerai, itu melukai anaknya. Sehingga kalau saya waktu itu dengar ya videonya, anaknya itu sampai berkata begini, bising ya suaranya ya, ada tetangga. Nah, anaknya itu berkata begini, saya nggak mau menikah, saya nggak percaya dengan pernikahan, dan dia berkata karena cinta itu hanya ilusi.
Karena dia melihat pernikahan ayah ibunya yang dia lihat itu baik-baik saja, tiba-tiba ada perceraian, itu melukai hatinya dan dia berkata, saya kayaknya nggak kepengen menikah. Karena bagi saya pernikahan itu, cinta itu hanya ilusi. Nah, segala hal yang dilakukan oleh seorang bapak itu berpengaruh atas anak-anaknya. Makanya kenapa di dalam Alkitab itu yang ditulis di dalam Alkitab selalu adalah pria, bukan perempuan. Perempuan jarang sekali. Karena memang fokus utama itu adalah seorang pria atau seorang bapak. Kita buka dulu deh di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 22. Di sini dikatakan begini, ayatnya lompat-lompat ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berikutnya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang buas, binatang hutan, dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia, itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Dan dari rusuk, ini ya kemudian dua-dua, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita mulai melihat ya tadi dari ayat 15 yang tadi sebelumnya. Dikatakan begini, Tuhan itu menciptakan pertama itu laki-laki. Laki-laki diciptakan yang pertama dan Tuhan memberi perintah yang pertama untuk mengusahakan dan memelihara taman. Yang kedua untuk memberi nama semua binatang. Yang ketiga adalah di ayat yang tadi ke-19 dikatakan bahwa dia dia harus memberikan nama. Kemudian Tuhan menciptakan manusia itu untuk menamai binatang ya. Kemudian yang ke-23 dikatakan setelah manusia itu diberi seorang istri atau Hawa, dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kita mulai melihat pada waktu Tuhan menciptakan seluruh bumi, alam semesta, semuanya, dan manusia yang diciptakan pertama adalah pria. Dan pada pria itu Tuhan memberikan perintah. Dan setelah perintah termasuk adalah pria yang akan meninggalkan ayah ibunya. Lalu Tuhan menciptakan perempuan. Dan saudara baca, tidak ada perintah sama sekali kepada perempuan. Tuhan hanya menciptakan perempuan sebagai penolong, tetapi tidak ada perintah kamu harus menolong suamimu. Kenapa dia diberi kemampuan untuk menolong? Karena fokus utama adalah pria. Wanita hanya menolong. Pada waktu pria dan wanita bertemu, kemudian lahirlah seorang anak. Makanya semuanya itu bergantung pada pria. Itu sebabnya Alkitab berkata, istri itu harus tunduk kepada suami, pengayomnya adalah suami. Suami itu tunduk karena pengayomnya adalah Kristus. Kristus itu tunduk kepada Bapa karena yang mengayomi dia adalah Bapa. Urutannya jelas. Pria itu adalah sebuah sumber. Pria itu adalah yang utama di hadapan Tuhan. Makanya semua perintah ada pada pria. Wanita baru dikasih perintah untuk tunduk kepada suami sejak wanita ngatur laki-laki.
Waktu Hawa ngatur Adam untuk mau makan buah pengetahuan, disitulah perintah Tuhan berkata, perempuan harus tunduk kepada suami. Sebelumnya tidak. Makanya kita mulai belajar, pria atau seorang bapak itu berpengaruh besar, dia menjadi yang utama di dalam keluarga. Nah, tadi saya katakan, pria adalah gambaran Kristus atau Allah Bapa yang terlihat. Waktu Yesus ada di bumi, Yesus adalah gambaran Bapa yang terlihat. Tetapi sebenarnya pada waktu Yesus tidak ada, dan sebelum Yesus datang ke dunia, gambaran Allah Bapa itu ada pada pria. Makanya segala ciri khas Allah Bapa ada pada pria. Itu sebabnya kita melihat kenapa silsilah juga yang ditulis adalah pria. Seperti halnya dikatakan bahwa Adam, anak Adam adalah Set, kemudian Enos, kemudian berikutnya sampai Abraham, sampai Ishak, sampai Yakub, sampai Daud, sampai Yesus. Karena urapan warisan iman itu turun dari bapak, bukan ibu. Makanya yang ditulis adalah, Bapak, kalau kamu takut akan Tuhan, keturunanmu juga demikian. Makanya tuh firman Tuhan berkata, kalau mau memporak-porandakan, menghancurkan kawanan domba, bunuh gembalanya. Makanya iblis menghancurkan para pria. Supaya tidak ada gambaran pria sejati di dalam rumah tangga sehingga hancur. Sehingga banyak perempuan mengambil alih peran pria. Tuhan itu, makanya kalau saudara lihat, itu sebabnya ajaran agama seberang mengatakan Nabi A, ada Nabi, nggak bisa. Karena di Alkitab, Nabi selalu turun dari keturunan yang jelas. Atasnya takut akan Tuhan, maka akan membuahkan karunia. Makanya jelas keturunannya. Sampai ke bawah, itu turun-menurun. Itu warisan yang ilahi turun dari seorang bapak. Makanya bapak adalah seorang pahlawan bagi anak-anaknya. Adam, makanya kenapa Adam Tuhan izinkan berumur 930 tahun. Karena dia harus mendidik anak, cucu-cucunya, anak, cucu, cicit semuanya. Dia dampingi untuk mereka diajar takut akan Tuhan. Makanya dari dia turun Set, turun Henok, turun Nuh, dan sebagainya. Karena dia mendampingi, karena Tuhan tahu. Generasi ini harus mengenal Tuhan sejak Adam jatuh dalam dosa. Makanya Adam dibuat umur panjang karena yang menurunkan warisan rohani adalah pria atau bapak. Makanya dia mendidik anaknya. Habel tahu bagaimana mempersembahkan korban karena dia belajar dari Adam. Lalu kalau kita belajar dari Ishak, kenapa kalau saudara lihat, Ishak itu tidak pernah diceritakan. Dia seorang pemberontak. Dia orang yang nurut. Kenapa dia menerima warisan dari bapaknya? Kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 1. Ayatnya panjang-panjang, nggak apa-apa ya. Karena saya suka kalau khotbah saya tunjukin ayatnya, sehingga saya nggak ngobrol dengan pikiran sendiri. Mana ayatnya? Di Kejadian 22 ayat 1 tentang Abraham, atau nggak ada di situ? Saya baca aja ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak,
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dan ia membelah juga kayu korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga, jadi perjalanannya ini jauh, saudara. Sudah berangkat, masih aja ada hari yang ketiga. Berarti butuh 3 hari, 4 harian ya untuk dia mencapai Gunung Moria. Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu jauh. Berikutnya. Ayat 6-12. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di lengannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saut Abraham, "Ya anakku, bertanyalah." Iya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama sampailah mereka ke tempat dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkannya di atas mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, dan kita sudah ceritanya bahwa Tuhan menggagalkan itu. Kita mulai melihat pada waktu Ishak diikat sekalipun dia tidak memberontak. Kenapa? Karena dia melihat waktu ayahnya diperintah Tuhan apapun, dia tidak pernah memberontak. Waktu dia harus keluar dari Ur Kasdim, dia nurut. Waktu dia harus mengusir Ismail dengan istrinya Hagar, padahal waktu itu dikatakan hatinya sebal, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Bahkan waktu disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya, dia tidak memberontak. Makanya Ishak menerima warisan iman dari bapaknya. Tidak hanya bicara bapak itu adalah contoh yang nyata bagi anaknya. Pengaruh terbesar di dalam keluarga itu seorang bapak, bukan ibu. Karena ibu hanya penolong, bukan peran utama. Selain Abraham atau seorang bapak yang taat kepada Tuhan, mengalirkan warisan iman, karakter, warisan rohani di dalam hidup anaknya. Tetapi berkat ilahi itu juga turun oleh karena bapaknya. Ishak itu belajar dari bapaknya semua yang dilakukan Abraham. Tetapi kita juga akan melihat ya, Abraham, kemudian ada Ishak, kemudian ada Yakub. Kita baca di dalam Kejadian 26 ayat 24-25. Di sini dikatakan begini. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman ini kepada Ishak ya, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Tidak dikatakan Tuhan memberkati Ishak karena Ishak anak baik. Itu nomor 2. Tapi Tuhan berkata, "Aku akan memberkati kamu, aku akan menyertai kamu karena ayahmu, Abraham." Bagaimana seorang bapak yang takut akan Tuhan, itu tuainya, dituai anak-anaknya. Makanya seorang ayah yang takut akan Tuhan, pahlawan bagi anak-anaknya. Saudara semua sekarang ini menerima berkat Abraham, betul? Bukan berkat Sarah. Karena seorang bapak itu
berpengaruh karena Tuhan yang dilihat di dalam keluarga itu bapaknya. Istri hanya penolong. Makanya pada waktu suami-suami tidak berfungsi, istri-istri menjadi bangkit, menjadi Isabel, jadi cerewet-cerewet, menjadi orang yang mengendalikan suami. Tapi kalau suami punya wibawa, maka istri tidak berani. Nah, kemudian kita melihat di dalam Kejadian 31 ayat 29. Di sini dikatakan begini. Ini Tuhan bicara kepada Ayub. Yakub, aku ini Laban, aku ini, yaitu maksudnya Laban, berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, yaitu kepada Yakub. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Bapak Tuhan itu mau menunjukkan apa yang dilakukan bapakmu. Tuhan tidak pernah berhutang. Sampai kepada keturunannya, dia akan menuai apa yang dilakukan bapaknya. Yakub itu terus ditipu oleh Laban. Waktu Yakub melarikan diri, Laban itu sudah mau mendamprat, dia mau berbuat jahat kepada Yakub. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya. Aku adalah Allah ayahnya Yakub yang melindungi dia. Jangan ada sepatah kata pun keluar dari mulutmu mengatai Yakub. Yakub itu penipu. Tapi Tuhan seringkali tidak sedang berurusan dengan dosa dia atau kebahagiaan dia. Tapi Tuhan berurusan dengan bapaknya. Itu sebabnya kalau kita mau melihat anak kita diberkati terus naik, jadilah seorang bapak yang mewakili anak. Karena apa yang saudara lakukan itu diwariskan kepada anak. Kemudian Kejadian 31 ayat 42 berkata begini. Ini Yakub berdoa. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, jadi Allah ayahku dan Allahnya ayahku, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentunya engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi sengsaraku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Dia langsung ngomong sama ke Laban, kalau bukan karena Allahnya ayahku dan Allahnya kakekku, kamu pasti sudah berbuat jahat kepadaku. Saudara, perlindungan Tuhan. Makanya dikatakan ayah itu payung. Anak ada di bawahnya. Makanya senakal-nakalnya ayah, anak, kalau ayahnya takut akan Tuhan, itu Tuhan akan selamatkan. Bahkan dulu saya ingat ya, ada kesaksian seorang anak perempuan. Ayahnya seorang pendeta. Dia anaknya ini sudah terlibat gereja setan. Dia sudah menjadi mempelainya Lucifer. Jadi sudah selalu menikah dengan Lucifer, bahkan sering mengandung dan anaknya itu selalu dipersembahkan. Ayahnya itu sesuatu yang mustahil anak ini bisa dikeluarkan dari sana. Bapaknya selalu berdoa untuk anaknya sampai akhirnya anak itu bisa dibebaskan, walaupun terakhir anaknya meninggal. Tapi anaknya sempat bertobat karena seorang bapak. Kemudian kita baca lagi ya, masih nututi ya. Kita baca, itu kita lompat aja deh, ayatnya terlalu banyak. Nanti sore baru banyak. Jadi Yakub itu, bahkan Yakub pada waktu Tuhan mau memberkati dia, di dalam Kejadian 28, nggak usah dibuka, ayat 13 berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat aku berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuhan tidak hanya berkata, aku adalah Allahmu. Karena kalau saudara baca, pertamanya Yakub itu tidak menjadikan Allah itu Tuhannya. Tapi pada waktu
dia dalam terhimpit, dia baru berkata, kalau engkau menolong aku akan menjadikan engkau Allahku dan aku menjadi hambamu. Tetapi Tuhan menolong dia karena Tuhan berperkara dengan bapaknya dan kakeknya. Kemudian demikian juga dengan Salomo. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11 sampai 13 berkata begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, waktu itu Salomo sudah mulai jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaanmu itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya. Karena siapa? Bukan karena Salomo, tapi karena Daud, ayahmu. Dan dari tanganmu, anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu. Dan karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Selalu berbicara ayahmu. Itu sebabnya, ayah yang takut akan Tuhan adalah pahlawan bagi anaknya. Salomo waktu jatuh di dalam dosa, sebenarnya kerajaannya sudah habis di mata Tuhan. Tapi karena ayahnya, Tuhan mempertahankannya. Dia ayahnya takut akan Tuhan. Udah, pada kamu nggak tak hancurin. Nanti dek keturunanmu, karena kan dia ayah yang nggak bener ya kan. Nanti anakmu baru itu akan terpecah. Tapi tetap tidak hilang semuanya. Kerajaannya tetap kokoh, akan tetap dipertahankan Tuhan. Karena Daud, ayahmu. Selalu Tuhan katakan, karena ayahmu. Kemudian juga Tuhan itu bahkan menyelamatkan kerajaan Yehuda di dalam 2 Raja-Raja 19. Ayat 32 sampai 33. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menempakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatangkan dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi kota itu tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota itu untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Kenapa? Karena di situ ada keturunan Daud. Tuhan memagarinya karena hambaku Daud. Itu sebabnya Tuhan itu selalu berperkara kepada seorang bapak. Apa yang saudara lakukan itu tidak hanya menurunkan warisan rohani, tetapi perlindungan Allah itu ada pada anak-anakmu. Ada banyak orang yang kalau bapak tidak berfungsi, anak-anaknya itu berantakan. Kecuali mereka menemukan Yesus sebagai bapaknya, mereka akan mengalami pemulihan. Ada banyak sekarang generasi yang hancur karena kehilangan figur bapak. Makanya di ayat terakhir di dalam Maleakhi 4, ayat 5 dan 6 berkata begini. Maleakhi 4 dan ayat 5 dan 6 berkata begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Kenapa? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kenapa yang dipulihkan tidak dikatakan aku akan mengembalikan hati ibu-ibu kepada anaknya? Karena yang terpenting adalah bapak. Aku akan mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak dan anak-anak ini kepada ibu, kepada ayahnya. Kenapa? Ayahnya pulih, anaknya beres. Ibu hanya penolong.
Makanya kalau kita belajar Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu perannya di belakang layar, tapi bekerja sangat dalam. Tapi peran utama selalu yang terlihat adalah Bapa dan Anak. Seorang bapak menjadi pahlawan bagi anak-anaknya. Waktu dia tahu bahwa kunci sebuah keluarga yang diberkati, keluarga yang diurapi, dan anak-anaknya yang diurapi adalah kunci adalah di pada bapaknya. Itu sebabnya ini adalah hari Bapak. Kita bersyukur ada banyak bapak-bapak yang luar biasa di tempat ini, dan kita percaya bapak-bapak di baik BMC ini adalah bapak-bapak yang bisa menjadi teladan dan dapat memberikan warisan rohani kepada anak-anaknya. Sebelum saya kembalikan kepada Pastor Yongki, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, betapa luar biasanya Engkau menciptakan seorang pria. Karena seorang pria diciptakan untuk memberikan gambaran Allah Bapa dan Yesus yang terlihat di muka bumi ini. Betapa sebuah privilege yang luar biasa, urapan kepemimpinan itu ada pada seorang pria. Dan saat ini Tuhan, biarlah bapak-bapak di tempat ini Tuhan, menjadi seorang ayah yang menjadi teladan, menjadi pahlawan bagi keluarganya, terutama bagi anak-anaknya. Sehingga generasi yang takut akan Tuhan dilahirkan oleh karena seorang Bapa yang takut akan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.